Halo teman-teman, halo Sobat Ekser semua. Selamat datang di acara YouTube Obsesi Obrolan Seputar Ekonomi Syariah. Udah lama nih kita nggak ngumpul bareng, nggak sharing bareng terkait keilmuan syariah, apalagi di ekonominya ya Kang ya. Oke teman-teman, tapi sebelum itu mungkin teman-teman baru pertama kali melihat saya. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syahrul Khairul Anwar Al-Husain. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Prodi Ekonomi Syariah di Kopin University. Dan saya nggak sendirian nih di sini, ada teman saya. Oke, makasih buat Kang Arul. Perkenalkan buat teman-teman semua yang mungkin udah ketemu di ITOK pada tahun sebelumnya Ya. Bersama saya yaitu Senior nih. ITOK. Karena nama saya bisa dipanggil Lucky. Saya merupakan mahasiswa program ekonomi syariah semester 4 yang akan belajar pada semester 5. Ya. Oke, lanjut lagi Kang Arul. Oke, seperti yang disampaikan di awal nih, di sini kita kan akan sharing, akan ngobrol banyak terkait isu yang sering terjadi di negara kita ya Kang ya. Oke, mungkin boleh dijelaskan apa sih yang akan kita obrolkan lebih spesifiknya Kang? Oke, teman-teman mungkin udah pada penasaran banget ya untuk tema pada itu kali ini ya Kang Arul. Penasaran ya. Nah, tema kali ini itu bertemakan dengan quarter life crisis teman-teman. Mungkin quarter life crisis ini bisa disebutkan gambaran dikitnya mungkin Kang Arul biar teman-teman pada tahu ke depannya kita akan bahas apa aja. Iya, perlu dijelasin juga ya. Kalau mengenai gambaran ya, quarter life crisis ini kayak masa peralihan kan. Peralihan yang tadi misalnya kita nih hidupnya tuh kuliah, tapi udah mulai masuk ke dunia pekerjaan nih. Nanti kan di sana tuh pasti banyak problem-problem yang harus diselesaikan tentunya. Nantinya akan dikupas tuntas oleh ahlinya nih Kang ya. Boleh, siapa sih clue-nya kan yang akan kita sampaikan ini akan nanti menyelesaikan masalah ini. Ya, tapi menurut saya kalau quarter life crisis, quarter itu seperempat. Life itu hidup dan crisis itu ya berarti seperempat krisis hidup. Iya, berarti di umur 20 sampai 25 ya. Oke, betul. Jadi teman-teman karena keterbatasan kita mengetahui apa itu quarter life crisis, maka sekarang ini kita akan ditemani narasumber yang sangat bagus dan sangat baik banget. Sangat luar biasa ya Kang ya. Beliau merupakan ketua koordinator FOSE Jawa Barat Kang Arul. Betul banget. Nah, beliau juga selain aktif di FOSE, beliau juga memiliki agenda-agenda yang sangat sibuk dan sangat memotivasi teman-teman semua. Salah satunya narasumber kali ini itu memimpin lebih dari 40 pengurus tingkat provinsi. Keren banget. Kemudian beliau juga mengkoordinir 20 kampus negeri di Jawa Barat. Salah satunya ada UNPAD, UPI, UIN dan juga lain-lain. Kemudian narasumber kali ini juga menyelenggarakan agenda-agenda tingkat provinsi setidaknya minimal 6 kali dalam setahun Kang Arul. Gede banget ya, karena provinsi itu bakal ribet banget kayaknya Kang Arul. Luas banget pasti. Ya. Kemudian beliau juga enggak menjadi narasumber di kesempatan kali ini aja teman-teman. Beliau sudah sangat berpengalaman menjadi narasumber, tentunya akan baik juga untuk kita membahas quarter life crisis ini teman-teman. Oke, maksudnya berpengalaman ya Kang ya. Ya, pasti banget. Dan kemudian beliau juga merupakan mahasiswa program studi dari Ekonomi Syariah Universitas Pendidikan Indonesia, teman-teman. Beliau juga selain menjadi mahasiswa aktif, beliau juga merupakan aktivis bisnis di bidang ekonomi dan bisnis digital. Keren banget ya, udah sibuk organisasi, aktif juga berbisnis, keren banget pokoknya. Nggak kenal siapa lah pokoknya. Iya, pasti lah. Kalau kita tim mageran gitu ya. Oke Kang Arul, biar nggak lama-lama lagi, boleh deh kita panggil aja. Ya. Kita panggil Kak Ahmad Azam Haifa dengan tepuk tangan. Assalamualaikum Kang. Gimana kemarin Kak? Alhamdulillah. Ya lumayan lah ya perjalanannya. Maksudnya pasti. Gimana nih Kang Arul, mau mulai dari mana? Mungkin kita sedikit mengenal lebih dalam dulu Iya, narasumber kita dulu. kenal dulu benar. Nah, mungkin buat Kang, mungkin boleh dipanggil Kak Ahmad atau Kak Ajam ya? Kak Ajam aja Kak sih. Ajam aja. Oke. Ya, Kak Ajam aja teman-teman, kita panggil Kak Ajam. Boleh, Kak Ajam, setelah kita lihat CV-CV-nya nih bagus banget, selain menjadi aktivis di bidang akademis tapi juga aktivis di bidang yang praktis juga. Nah, mungkin bisa diceritakan nih kegiatan Kak Ajam sehari-harinya sesibuk apa, dan mungkin itu bisa jadi motivasi buat kita semua tim mageran gitu ya. Iya betul. Bisa jadi referensi kita buat apa ke depannya Iya. kita. Oke, jadi kalian diceritakan aja kegiatan sehari-hari. Oke. Ya, mungkin pertama-tama mau mengucapkan terima kasih dulu gitu ya ke Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah IKOPIN gitu yang udah
mengundang kita diberi kesempatan buat ngobrol-ngobrol pada kesempatan kali ini gitu. Nah mungkin singkat aja terkait kesibukan sendiri tadi juga udah sedikit di spill gitu. Iya. Ya mungkin kalau secara aktivitas kegiatan dan kesibukan memang lebih banyak di POSE sendiri, di POSE ngordinir POSE dengan yang khususnya di POSE Jawa Barat gitu ya, dengan beberapa kampus ekonomi yang ada prodi ekonomi syariahnya, yang ada organisasi terkait ekonomi syariahnya di Provinsi Jawa Barat kayak gitu. Mungkin sisanya juga sebenarnya organisasi-organisasi lain, komunitas, perkumpulan, ada beberapa gitu ya, kayak ada Asosiasi Kripto Syariah Indonesia dan sebagainya gitu. Juga mungkin beberapa kali iseng gitu ya, jualan-jualan kecil ya, itu juga kalau ditarik jauhnya sebenarnya karena dimulai dari POSE, jadi ada beberapa hal yang memantik untuk agenda-agenda atau aktivitas-aktivitas berikutnya di sana. Oke, pasti banget ya. Masih banget. Saya makin terpacu nih buat makin lebih baik ke depannya. Berarti ditunggu jadi pengurus POSE. Siap. Siap. Oke, Kak aja kan sudah memberikan sedikit cerita terkait kegiatan sehariannya. Mungkin nah untuk kali ini banyak kesibukan itu nih Kak Ajeng ini gimana sih untuk cara mengelola atau manajemen waktunya dengan waktu yang kegiatan dan sebagainya. Nah, ini menarik gitu ya sebenarnya terkait manajemen waktu dan pengelolaan kesibukan. Jadi kalau boleh cerita sedikit, dulu itu waktu awal-awal masuk kampus dan sebagainya rada ini ya, rada haus kegiatan gitu. Yes. Namanya mahasiswa baru kan ya, ada menggebu-gebu, ada tawaran ikut organisasi A, kita masuk, ikut organisasi B, kita masuk UKM dan sebagainya, itu sampai cukup banyak dijalani, dan ada beberapa hal yang atau organisasi yang diikuti secara bersamaan gitu. Walaupun mungkin sekarang juga masih gitu ya, tapi ada perbedaan sedikit yang dimana kalau di zaman itu, di tahun itu, ketika ikut UKM bersamaan banyak, gitu organisasi bersamaan banyak, di situ semuanya posisinya setara gitu, jadi anggota baru semua gitu kan. Sementara anggota baru itu biasa ada proses kaderisasinya yang memang harus rutin ikut kayak gitu kan. Bahkan di Munas juga kayak gitu. Sama ini juga. Iya sama kan ya. Nah di situ dulu ada sedikit sombongnya mahasiswa baru gitu ya. Ada sedikit sombongnya, adalah sombong seakan-akan saya nih, gue nih jago lah manajemen waktunya. Waktu itu sombongnya kayak gitu. Dan ketika ada yang memaparkan terkait manajemen waktu, cara-cara dan sebagainya, itu rada sombong. Dan ketika ada teori terkait skala prioritas dan sebagainya, itu kita dari saya pribadi itu rasanya apa sih kayak gitu semua. Jadi seakan-akan bisa menempatkan semua organisasi itu dalam prioritas yang sama, jadi nomor satu semua lah kayak gitu. Cuman ternyata setelah dijalani dan sebagainya, nggak bisa kayak gitu. Yang ada ketika kita menempatkan semua itu tanpa skala prioritas, jatuhnya jadinya seakan-akan ya udah nomor satu semua. Ada nih momen-momen di mana ini agenda barengan semua gitu. Akhirnya ibaratnya menghancurkan diri sendiri, bingung kan mau ikut yang mana, jadi jelek di sana jelek di sini kayak gitu. Jadi itu kalau terkait kesibukan dan sebagainya. Jadi dari pengalaman saat mahasiswa baru itu, jadi barulah di sini belajar terkait manajemen waktunya, terus bahwasannya skala prioritas itu sangat perlu gitu ya, nomor satu, nomor dua. Karena ketika misal kita bahkan, dan itu juga mengubah cara pandang, nggak hanya cara diri sendiri ngatur waktu, tapi cara pandang ketika ngajak anggota, ngajak pengurus dan sebagainya buat ikut ABC, ada yang nggak bisa dan sebagainya, ya kita bisa jadi mulai maklumi, mungkin organisasi yang ini bukan prioritas dia gitu, bukan nomor satunya, tapi mungkin nomor 2, 3 dan sebagainya. Jadi kalau untuk terkait manajemen waktu, itulah cerita sedikitnya. Oke, betul. Makasih banget Kak Ajeng. Nah, jadi teman-teman boleh diimplementasikan bahwasanya untuk mengatur manajemen waktu itu adalah tentukan skala prioritas. Iya. Tentukan mana skala prioritas yang benar-benar memungkinkan bahwa persentase benefit manfaatnya itu lebih besar daripada stabilitas yang lainnya. Mungkin kita langsung aja ke tema pada episode kali ini. Mungkin boleh dilanjut dari sama Kak Arun. Oke, teman-teman untuk mempersingkat waktu nih ya, kita langsung saja ke inti materi untuk mulai bincang-bincang ya, untuk membahas pertanyaannya terkait quarter life crisis. Untuk pertanyaan pertama nih Kang ya. Oke, karena kan quarter life crisis ini sering menjadi isu yang panas di kalangan kaum Gen Z ya, apalagi sering terjadi pokoknya itu ya. Cuma masyarakat masih awam terkait quarter life crisis ini. Boleh mungkin dijelaskan apa sih itu quarter life crisis? Ya tadi mungkin sedikit curi dengar ya, atau dari spill mungkin teman-teman juga.
terkait quarter life crisis. Tadi kalau misalnya kita Indonesia kan terlebih dahulu, kita terjemahkan terlebih dahulu. Tadi benar gitu ya, quarter itu seperempat, life itu hidup, krisis itu ya krisis. Iya, Jadi krisis seperempat hidup. 25. Ada kalau diterjemahin secara ininya krisis seperempat abad, ada yang nerjemahin kayak gitu kalau nggak salah. Tapi intinya sih sebenarnya kita fokus pada kalimat krisisnya gitu. Dan tadi kalau misalnya sama Harul di spill gitu atau disinggung sedikit, bahwasannya sebenarnya si quarter life crisis ini hampir semua orang itu mengalami, cuman asing atau enggak Sadar. ya, atau mungkin nggak sadar, atau ketika dengar quarter life crisis itu bingung, lebih karena ini adalah penggunaan istilah gitu. Padahal sebenarnya semua orang ngalamin dan semuanya pernah gitu. Makanya kalau dari saya pribadi ketika ditanya quarter life crisis ini ya kita fokus pada kalimat atau kata si krisisnya ini gitu. Itu yang pertama. Nah selanjutnya apa sih quarter life crisis itu secara ini? Sebenarnya kalau ditanya quarter life crisis itu apa, simpelnya itu adalah masa-masa gitu. Jadi masa momen ketika anak muda gitu ya, khususnya tadi karena ada konteks quarter maka ada umur tertentu yang di sini ada yang mengelompokkan dari sekitar 17-18 tahun sampai ke 30 tahun, ada yang ngomongin 20 sampai 30 tahun, yang dimana usia-usia ini tuh rentan buat resah, rentan insecure, bahasa sekarang insecure, apalagi galau. Tapi galauinnya galauin masa depan. Oh tapi galau cinta juga kadang-kadang masuk. Masuk. Jadi ada yang mengkategorikan quarter life crisis ini ketika kita resah, galau, insecure, hilang arah, itu dalam beberapa kategori. Salah satunya ada relationship. Jadi mungkin yang hari ini atau kalian berdua ada yang galau. Kayaknya oke deh. Kalau saya sih quarter life apa ya? Quarter dead. Quarter life pasangan gitu. Krisis pasangan. Aduh, krisis pasangan. Kasihan banget. Iya boleh, barangkali ada yang mau demo spill. Terus spill tuh. Jadi Nanti ada di bawah ya. di latar belakang. Saya aja kalau gitu yang spill juga. Boleh. Nanti ada di bawah. Tiganya di bawah. Cukup ya, mungkin. Nah, quarter life crisis kan biasanya sering terjadi di kalangan anak muda ya, Nah, mungkin sering terjadi juga, bisa disebut sering terjadi di kalangan anak yang mungkin baru lulus SMA atau mungkin yang baru lulus kuliah. Mereka bingung nih, nggak ada arah kan, tadi bingung terkait masa depannya harus kayak gimana. Mungkin bisa dijelaskan mungkin ya apa ya sih menyebabkan quarter life crisis ini bisa terjadi di kalangan anak-anak muda tersebut. Oke. Ya, kenapa gitu ya quarter life crisis ini terjadi? Jadi mungkin udah dijelasin dan juga udah disinggung sedikit. Kalau yang mengalami atau quarter life crisis ini, si krisisnya ini muncul ketika ada di rentang usia tersebut gitu, 18 sampai 30, 20 sampai 30, yang rata-rata sebenarnya ada yang mengelompokkan secara spesifik bahwasannya quarter life crisis ini itu adalah ketika masa perpindahan, transisi, masa transisi peralihan dari kuliah ke dunia profesional, ke pekerjaan kayak gitu. Karena di masa-masa ini gitu krisisnya galau tadi. Kalau misalnya ada yang mengkategorikan, tadi mungkin pertama udah disinggung terkait relationship, selanjutnya ada terkait finansial, terus juga ada karir gitu. Nah, yang semuanya itu sebenarnya ada sangkut pautnya sama mimpi gitu. Jadi kalau ditanya kenapa atau apa gitu yang menyebabkan si quarter life crisis ini, ya nggak jauh-jauh dari memang itu masanya gitu, jadi masa peralihan dan sebagainya. Dan kalau ditanya kenapa, seenggaknya ada dua hal, dan ini semuanya berkaitan dengan mimpi gitu. Karena kan pasti semua orang punya cita-cita, punya mimpi, punya sesuatu yang ingin dikejar gitu ya. Nah, dua hal ini dua-duanya berkaitan dengan mimpi. Yang pertama adalah mungkin si quarter life crisis ini muncul karena kita gitu ya, atau orang ini tidak pernah memikirkan mimpinya sama sekali gitu ya. Atau yang kedua, dia memikirkan mimpinya tapi tidak serius gitu dalam memikirkan mimpinya. Contoh, jadi kurang action, kurang serius lah dalam mikirin mimpinya. Contoh misal Syahrul atau siapa lah punya mimpi mau jadi pemain bola gitu. Tapi ketika SMA-nya, nih kita bicara ideal gitu tanpa ada pertimbangan ekonomi dan lain-lain, mau jadi pemain bola, tapi masuk SMA-nya SMA negeri biasa gitu. Terus selanjutnya misal kuliahnya
ngambil jurusan ekonomi misalkan atau jurusan psikologi gitu. Nyambung Nggak ada, ya. ya, Ada sangkut-pautnya kan. Sementara ketika masuk kuliah itu kan kayaknya udah di atas 18 tahun ya, Iya. 19 gitu ya, 18-19, yang dimana usia segitu tuh pemain bola tuh udah masuk tim utama kayak gitu kan, ada U18 gitu. Ya, masuk turnamen Nah, mana? jadi kayak udah telat gitu. Akhirnya ntar ketika udah semester 2, semester 3, semester 4 mikir, iya kayaknya udah nggak bisa nih gue jadi pemain bola lagi kayak gitu kan. Akhirnya akhirnya krisis di situ, aduh gimana yang ngerasa salah jurusan dan sebagainya. Iya kayak gitu. Jadi itu yang pertama, karena kurang serius dalam memikirkan atau ya mikirin mimpinya itu. Yang kedua, Realisasikan ya. iya kurang action dan sebagainya. Bisa Plan jadi nggak ada ya. struktur gitu kan. Atau ada juga yang nge-planning nih, tapi udah sebatas tulisan doang. Iya, benar banget. Masalah juga kan. Doang gitu. Ikut apa nonton podcast ini gitu, nge-planning berantakan set. Udah ditinggal gitu. Kebanyakan tidur, terus sering gitu. Iya. Terus pikirin lagi lah gitu. Iya. Nah, yang kedua, mungkin ada yang telat gitu dalam mikirin masalah mimpi. Jadi hidupnya enjoy aja, lempeng-lempeng aja, Sombong maga tuh dengerin tuh. Iya. Lempeng-lempeng aja, hari-hari main dan sebagainya. Pas udah usia 20-an nanti kayaknya bingung nih malahan mimpinya apa, mungkin nggak punya mimpi dan sebagainya. Mungkin seenggaknya ada mungkin dua itu gitu ya, kenapa quarter life crisis ini bisa ada. Yang satu nggak mikirin mimpinya sama sekali, yang satu kurang serius gitu dalam mikirin mimpinya, take action dari mimpi yang sudah direncanakan gitu. Jadi sukses itu bukan kumaha kumaha gitu. Betul banget ya teman-teman. Question kali ini bahwa bisnis masa depan ya, masa depan itu bukan Kumaha tapi engke Kumaha itu dipikirin di ainanya, harus dipikirin dari sekarang. Nah, jadi harus ada plan, harus juga ada action Ya, gitu betul ya. banget. Cuma ditulis doang di dinding gitu kan kayak gitu. Mungkin boleh dilanjut buat hari. Oke, tuh ini pertanyaan dari saya kan. Kalau misalkan kita dari penyebab-penyebab ini ada juga kan sosmed ini apakah bisa mempengaruhi misalkan mempengaruhi kita sebagai kaum muda, apakah bisa menjadi penyebab quarter life crisis? Contohnya kalau misalkan kita lihat LinkedIn orang lain, terus saya lihat sosmed orang lain pasti punya pencapaian, apakah itu bisa mempengaruhi juga? Bisa banget. Nah, tadi mungkin ada yang sedikit ketinggalan. Jadi selain ada faktor internal gitu ya, yang menyebabkan quarter life crisis ini, juga ada faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya ya tadi kalau misalnya disinggung di awal, insecure, galau dan sebagainya. Kan kalau insecure dan galau persoalan karir misalnya itu kan biasanya faktor eksternal gitu. Ketika misalnya kita hari ini mahasiswa gitu ya, duduk bareng dan sebagainya, ketika di kelas oke, kita sama nih mahasiswa sekarang. Tapi ketika di sosial media, oh si ini punya bisnis, si ini iya. Atau misal konteksnya sekarang kalau di UPI gitu ya, di prodi saya kita ada MBKM kan ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nanti di situ ada tuh insecure sendiri sama anak-anak yang keterima magangnya misal di kementerian gitu. Keterima di kementerian A, kementerian B, kementerian Keuangan misalnya kalau untuk anak FEB gitu kan. Terus yang satu aduh belum keterima sama sekali, nah mulai kan insecure gitu. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu faktor eksternal yang menyebabkan quarter life crisis. Menyambung ke pertanyaan terkait sosial media ini, ngaruh nggak nih sama quarter life crisis ini? Ngaruh banget, bahkan bisa jadi dua pengaruh. Yang pertama yang menyebabkan awal mula seseorang kena quarter life crisis ini, atau yang kedua memperparah quarter life crisis dia gitu. Jadi udah insecure, overthinking, lihat story orang panas, iya kok kayaknya udah sukses ya menjalanin kok saya masih di sini aja, cuma kuliah sama gitu ya, kuliah doang misalnya kayak gitu. Itu bisa memperparah gitu, dan ditambah mungkin kurangnya pemahaman juga gitu. Jadi memang sebenarnya quarter life crisis ini semuanya mengalami, yang membedakan adalah cara pandang, cara berpikir dan cara bertindaknya. Dan si sosial media ini memang mengerikan sih teman-teman. Kalau mungkin tadi dicontohin LinkedIn gitu ya, tapi sebenarnya LinkedIn ini memang sangat ngaruh gitu. Kalau misalnya kita ngeliat LinkedIn orang ngeri-ngeri gitu misalnya ya, portofolionya dan sebagainya. Tapi jangankan LinkedIn, yang terdekat dan pasti ada di HP kita kayak Instagram gitu ya, TikTok kan sekarang jadi media flexing gitu. Yang tadinya sosial media itu untuk bercerita, ini untuk saling kenal. Iya, jadi bener media lebih flexing gitu. Iya benar, kayak gitu. Jadi bisa memunculkan, bisa memperparah untuk quarter life crisis ini. Kalau memperparah itu dia cuma lihat dan ngayal pengen kayak gitu tapi nggak ada action.
halu jadinya jatuhnya. Halu, itu halu banget. Ya followers nggak nambah-nambah. Oke, kasih ya buat Kajang. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih Kajang. Nah, untuk quarter life crisis ini kan biasa bisa berdampak ke hidup si anak itu dan juga mungkin bisa berdampak ke keluarganya atau ada tekanan dari keluarganya nih. Kok kamu hidupnya gini-gini aja misalnya gitu ya, nggak ada perubahan banget. Nah, gimana sih untuk cara menghadapi tekanan orang tua? Pressure ini dari orang tua, si anaknya nggak ada perubahan banget ya. Iya. Oke. Nah, jadi tadi mungkin ya, si quarter life crisis ini kan merupakan cara berpikir, cara pandangan, cara bertindak juga gitu. Nah, kalau misalnya terkait orang tua ini sebenarnya agak tricky gitu ya, kita sesama anak manusia, sama anak manusia. Apalagi anak pertama. Oh, anak pertama, anak berapa? Pertama juga. Pertama gitu. Ini sulung. Nah, terkait orang tua ini gitu ya, mungkin di sini konteksnya mungkin bisa jadi gitu ya, orang tua ini bisa jadi faktor eksternal juga terkait munculnya quarter life crisis atau dimulainya lah masa quarter life crisis seseorang gitu. Tapi kan sebenarnya tadi itu cara berpikir, cara berpandangan doang mungkin ya, karena kan ada orang tua yang memang karakternya itu keras gitu ya, karakternya menekan ke anaknya. Ada yang sebenarnya orang tua biasa-biasa aja nih, tapi karena satu hal si orang ini tertekan aja gitu, dan ketika dia tertekannya sama siapa, sama orang tuanya misalnya dan sebagainya, atau konteksnya misal keluarga gitu ya. Kalau kita anak pertama mungkin nggak ada tekanan dari kakak gitu. Tapi misal pencapaian kita anak pertama itu jadi tekanan terhadap kita gitu. Kakaknya misal lolos perguruan tinggi negeri misalnya, adanya kan jadi pas besoknya ikut tes harus lulus ini, kalau enggak kan ya jadi tekanan. Jadi mungkin kalau misalnya cara ngadapinnya, kalau memang orang tuanya menekan gitu ya, itu berarti harus dikomunikasikan tentunya gitu. Jadi cuman ini subjektif ya teman-teman, karena kan kita nggak tahu ya karakter orang tua beda-beda. Ada yang ketika mencoba dikomunikasikan mungkin orang tuanya agak keras gitu ya, agak ngasih batasan atau malah mungkin ngasih pressure tambahan gitu. Jadi memang perlu agak subjektif dan perlu dipertimbangkan, tapi memang harus lebih komunikatif gitu ya kita sebagai anak juga orang tua, disampaikan aja bahwasannya kapasitas kita ABC, kendala yang dialami sekarang ABC dan sebagainya. Toh juga kalau misalnya ngutip dari salah satu konten kreator kita, Kak Asyara Vita, beliau juga pernah membahas terkait quarter life crisis itu sampai nanya ke orang tuanya gitu, dan orang tua pun sebenarnya orang tua kita gitu ngalamin quarter life crisis, cuman memang saat itu belum ada keilmuan atau teori-teori yang disampaikan seperti sekarang gitu. Akhirnya udah ikut arus aja kayak gitu. Nah, jadi mungkin kalau orang tua lebih ke komunikasinya, terus kalau misalnya tekanan pressure keluarga, kalau misalnya orang tuanya benar-benar ngasih pressure atau secara verbal ngasih tekanan gitu ya, mungkin memang perlu dikomunikasikan. Tapi kalau misalnya sebenarnya hanya cara pandang kita, nah itu mungkin coba kita lebih objektif, sebenarnya orang tua kita tuh ngasih pressure atau enggak gitu. Bisa jadi kan enggak gitu, cuman karena faktor-faktor tertentu kita yang merasa tertekan. Jadi gimana caranya supaya kita mengclearkan pandangan kita, cara berpikir kita, cara pandang kita terhadap kondisi keluarga, cara bersikap orang tua, apakah memang ngasih pressure atau hanya ini kita aja gitu. Jadi lebih ke sana sih kalau untuk di dalam keluarga gitu ya. Saya kurang bisa ngasih ini ya, ngasih solusi yang konkret gitu karena tadi gitu orang tua beda-beda dan juga memang agak sulit gitu kalau dengan kondisi keluarga yang beda-beda gitu. Iya, betul banget. Ini juga berpengaruh ke kondisi finansial juga ya. Misalkan kalau terkadang kita kalau ingin menentukan masa depan itu harus juga didukung dengan finansial kedua orang tua atau bahkan finansial pribadi. Nah, tapi mungkin ini pertanyaan pribadi doang Kak Ajat. Nah, bagaimana tanggapan Kak Ajat terkait orang tua yang finansialnya menengah ke bawah tapi menekankan anaknya untuk menghadapi perubahan yang begitu besar tanpa didukung finansial? Nah, sikap si anak itu terhadap orang tuanya kayak gimana? Oke, yang pertama mau membenarkan dulu gitu ya, bahwasannya kita nggak bisa memungkiri bahwasannya privilege terkait ekonomi orang tua itu tetap harus kita anggap privilege gitu. Dan untuk teman-teman semua gitu yang memang berasal dari keluarga yang cukup atau bahkan mungkin lebih dan sebagainya, boleh bersyukur gitu bahwasannya itu sebuah privilege gitu. Bahkan bisa kuliah gitu itu udah privilege gitu teman-teman dan sebagainya. Nah mungkin untuk
pandangan gitu, ketika ada orang tua yang menekankan sementara kurang bisa mensupport secara ekonomi. Di sini kita pertama nggak boleh menyalahkan gitu ya. Nah, kita juga nggak tahu kan sebenarnya si orang apa sih sebab akibat dan latar belakang hal yang latar belakangi si orang tua ini bersikap demikian gitu. Karena ya tadi itu kita nggak bisa menghakimi orang hanya dari satu sudut pandang. Nah, kita harus lihat juga sudut pandang dari orang tuanya. Karena bisa jadi gini teman-teman. Ada mungkin beberapa orang gitu, atau di sini kita sebut saja beberapa orang tua yang mereka sebenarnya secara keilmuan, secara pemahaman itu luar biasa baik gitu. Tapi qadarullah-nya ya secara ekonomi tidak sebaik itu. Nah, jadi memang mungkin cara mereka menekankan sesuatu ke anaknya itu bisa kita artikan maksudnya itu demi kebaikan anaknya juga gitu. Iya. Karena kan ada bahasa gini, ada kemiskinan struktural gitu, ada kemiskinan yang memang diturunkan dan sebagainya. Nah, mungkin orang tua ini dengan pemahaman yang baik tadi gitu, tidak ingin anak-anak ini mewarisi kemiskinan yang misalnya kayak gitu ya, mewarisi kekurangan ekonominya dan sebagainya, agak kasar gitu ya kalau mewarisi kemiskinan. Ya, jadi mungkin harapannya ya kita coba pandang secara positif gitu. Barangkali sebenarnya kenapa orang tua ini memiliki atau memberikan tekanan kepada anaknya, tapi secara ekonomis juga kurang disupport dan sebagainya. Mungkin harapannya justru ketika anaknya ini diberi pressure, diberi tekanan, supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan orang tuanya misalnya kayak gitu. Jadi kan kadang-kadang kan kita bertindak atas pengalaman hidup ya, mungkin bisa kita ambil sudut pandang positif dari sana. Betul banget, terima kasih Alif. Jadi intinya buat teman-teman juga jangan khawatir buat yang mungkin kurang dukungan finansial, karena suatu tekanan dari orang tua tuh nggak hanya sebesar untuk marah-marah doang kan. Tapi itu juga sebagai untuk motivasi bahwa dia nggak mau anaknya seperti orang tuanya itu, memajukan motivasi untuk berubah pada anaknya ya. Untuk kasih sayang juga. Kasih sayang juga. Kita harus melihat sisi positifnya ya kan, siapa tahu mungkin orang tua bersikap seperti itu merupakan bagian dari didikannya. Iya. Dan jangan lupa juga untuk mau berubah gitu Kang Arul. Benar banget. Oke, boleh dilanjutkan Kang Arul. Oke. Sebenarnya pertanyaan udah bagus. Udah menjawab semuanya harusnya. Cuma gini kan, antara penyelesaian quarter life crisis ini adalah menemukan passion ya Pak ya. Oke. Seberapa sih penting sih menemukan passion dan bagaimana sih cara membangun relasi untuk mengatasi quarter life crisis ini? Oke. Terkait passion ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya apakah menemukan passion itu penting atau enggak, mungkin ya 50-50 juga gitu sebenarnya. Karena mungkin ada orang yang si dilemanya gitu, si quarter life crisisnya ini yang dirasakan adalah terkait passion gitu. Misal anaknya teoritis banget gitu ya, masih memegang bahwasannya passion itu sangat penting untuk masa depan dan sebagainya. Akhirnya ada dilema, kayaknya saya atau gue belum nemu passionnya gitu. Akhirnya justru quarter life crisis dia itu memikirkan passion saya apa dan sebagainya. Jadi kalau ditanya apakah si passion ini penting atau enggak, ya bisa penting kalau passion kayak tadi gitu. Tapi mungkin dalam beberapa orang yang si dilemanya gitu, si galaunya, secure-nya lebih praktis gitu ya terhadap hal-hal yang sifatnya mungkin jelas nih dia insecure terhadap pekerjaan dan sebagainya. Tadi sama juga 50-50, bisa penting menemukan passion karena dia lagi kebingungan, misal baiknya kerjanya apa ya, kayaknya belum menemukan kerjaan yang cocok yang disukai dan sebagainya. Mungkin bisa dimulai dari passion juga, tapi juga mungkin enggak juga kalau konteksnya dia udah punya pekerjaan dan sebagainya, tapi dilemanya adalah gimana caranya supaya cepet nih naik income-nya atau cepet naik jabatannya. Kan kita nggak tahu ya, karena sebenarnya problem quarter life crisis ini subjektif banget gitu. Apa yang bahkan kita bertiga nih pasti apa yang dilemakan, diinsekirkan, digalauin, dioperasikan pasti ada gitu. Itu pasti ada dan beda-beda. Iya, beda-beda. Bahkan kategorinya aja ada beda-beda gitu kan. Nah, itu mungkin terkait passion gitu ya. Jadi 50-50 lah. Penting atau enggaknya kita kembalikan gimana yang mengalami. Cuman mungkin yang perlu digarisbawahi adalah menemukan passion ini mungkin penting mungkin enggak teman-teman, tapi ketika kita menemukan passion kita itu bagian dari kita mengenal diri kita sendiri juga gitu. Karena kan gimana kita mau melangkah kalau kita belum selesai sama diri kita sendiri, kenal juga belum tahu apa yang disukai, belum tahu apa yang tidak sukai, belum tahu apa yang mahir, belum tahu apa yang kurang mahir dan lain-lain. Itu mungkin kalau passion. Jadi yang keduanya apa? Jadi mengenai relasi nih kan, bagaimana sih cara membangun relasi buat mengatasi quarter life crisis? Oke. Nah,
tadi gitu ya, mungkin agak balik lagi ke belakang bahwasannya si quarter life crisis ini merupakan cara berpikir, cara pandang dan juga cara bertindak gitu. Tapi yang paling penting adalah dari cara berpikir dan cara pandangnya dulu gitu. Ya, Karena dari sendiri. yang bikin kita tertekan kadang-kala itu hanya dari kepala kita doang, kepalanya doang yang berisik gitu. Bingungnya tuh di kepala doang. Iya, baru dari gitu, baru dari mikir terus, overthinking terus, akhirnya jadi nggak gerak-gerak. Iya, Akhirnya ya dilema tadi, insecure tadi, galau dan overthinking tadi makin jadilah quarter life crisis dan sebagainya. Nah, terkait berjejaring, bersosial dan lain-lain yang perlu dipertimbangkan dan penting di sini adalah bahwasannya kita harus mengakui gitu, kita harus jujur sama diri kita sendiri dan kondisi real saat ini bahwasannya lingkungan itu sangat mempengaruhi teman-teman. Mulai dari mungkin ada yang kalau nasihat orang tua dulu, teman itu harus pilih-pilih dalam artian cari lingkungan yang baik supaya kita nggak terbawa arus pergaulan yang buruk dan sebagainya gitu kan. Tapi ternyata setelah ini, kalau ini pengalaman real gitu ya, kita pengalaman real saya bahwasannya bahkan lingkungan itu mempengaruhi cara pandang ya, cara pandang, cara berpikir kayak gitu. Makanya ketika orang yang berteman atau lingkungannya bersosialnya itu dengan orang-orang yang positif gitu ya, maka cara pandangnya pun akan lebih positif gitu. Begitupun sebaliknya. Karena tapi mungkin di sini juga agak bingung gitu ya. Kalau misalnya dulu narasinya clear bahwasan kita harus berteman dengan orang-orang yang baik gitu. Jangan dengan yang buruk supaya tidak terbawa pergaulan dan sebagainya. Cuman kan yang bikin dilema hari ini baik dan buruk itu rada bias. Rada bias ya gitu. Maka Kecampur gitu. Makanya mungkin kalau motif dari salah satu kutipan buku gitu, sebenarnya novel gitu, tapi kan bisa kita ambil makna aja dari novel tadi. Kita belum tentu bisa memastikan bahwa diri kita baik gitu. Begitupun dengan lingkungan kita, tapi kita bisa memastikan bahwasannya diri kita terus peduli lah. Jadi untuk memastikan kita tetap baik, kita tetap peduli gitu. Karena kan kepedulian itu jelas baik. Ya, tetap peduli dan juga gimana cara supaya kita makin bijaksana dalam memandang sesuatu gitu. Nah, kalau kitanya selalu peduli gitu ya, dan mencoba untuk gimana cara supaya selalu bijak, maka kita bisa bijak gitu dalam menentukan lingkungan yang baik untuk kita, lingkungan yang positif untuk kita. Karena mungkin ada nih teman-teman kita yang secara agama mungkin agak jauh dan sebagainya, tapi dari sisi kemanusiaan itu tinggi banget gitu, loyalitasnya, solidaritasnya bagus dan sebagainya. Itu kan jadi bingung sebenarnya ini kategorinya baik atau buruk misalnya kayak gitu. Jadi gimana caranya supaya kita lebih bijaksana aja sih dalam menentukan lingkungan gitu. Nah, dari lingkungan ini kita bisa lari ke cara pandang dan cara berpikir. Kalau lingkungannya tadi bijaksana dan tanpa peduli, insya Allah cara berpikir dan cara pandangnya juga lebih baik lah, better lah. Jadi untuk berjejaringnya konteksnya gimana caranya supaya ada lingkungan yang positif. Selanjutnya lingkungan yang positif ini bisa kita nilai dari masalah proses dan progres gitu. Nah, karena kan tidak semua teman yang asik diajak main, misalnya diajak polling jalan-jalan ke sana kemari, itu juga teman yang asik buat berproses misalnya, kayak gitu. Belum tentu kayak gitu. Tapi sebenarnya semua orang itu bisa jadi teman berproses, tapi berproses dalam apa dulu gitu. Ada yang bagus jadi teman berproses dalam organisasi misalnya, tapi dia tidak cocok dijadikan teman berproses dalam perkuliahan misalnya karena terlalu leha-leha gitu ya. Tapi ada yang cocok berproses dalam perkuliahan, itu belajar rajin dan sebagainya, tapi tidak bisa diajak jadi teman berproses di bisnis misalnya karena dia cuma paham teori doang, praktiknya nol misalnya kayak gitu. Jadi semua orang bisa dijadikan teman berproses, tapi kita harus menempatkan teman-teman kita dalam pos berproses yang mana kayak gitu. Nah, itu pengalaman pribadi lah. Jadi benar-benar subjektif gitu, tapi boleh sambil ya sharing mungkinnya teman-teman juga kayak gitulah terkait berteman dan sebagainya. Selanjutnya mungkin kalau tadi quarter life crisis ini bersinggungan atau sangat erat dengan mimpi gitu ya, mungkin bisa dicari teman-teman yang ketika teman-teman memang pengen mencari teman-teman yang bisa mensupport proses teman-teman dalam mengejar mimpi, maka cari teman yang nggak ngetawain mimpi kita itu ya. Jadi karena kan ada juga kategori orang yang ini, dia bisa dijadikan teman berproses di organisasi, orangnya asik, seru dan sebagainya misalnya. Tapi model orangnya itu yang masa depan teh kumahengke gitu. Ada yang masa depan balik lagi ke sana. Ada orang yang asik, berprosesnya mantap sebenarnya dia, tapi ketika kita bicarakan mimpi dia tuh geli gitu dengan hal-hal yang
halus misalnya apa sih mimpi-mimpi gitu, Iya. alay misalnya gitu. Ada yang kayak gitu. Ya itu berarti pos berprosesnya bukan yang tempat untuk teman-teman menceritakan mimpi teman-teman, apalagi sampai menggapai mimpi yang sama dengan mimpi teman-teman. Jadi balik lagi gimana cara supaya kita lebih bijak lah. Kita nggak bisa mastiin kita jadi orang baik gitu ya, karena manusia ini dinamis, tapi kita bisa memastikan bahwasannya kita selalu peduli dan tetap bijak terus gitu dalam berpikir dan berpandangan. Keren banget yo. Intinya stay positif. Stay positif. Jangan ada stay positif. Oh ya, udah stay positif. Cocok lah. Salut banget coy. Oke, kita ada lagi pertanyaan pertama lu. Satu lagi. Oke, mungkin dari tadi kita sering bahas quarter life crisis, cara menghadapi life crisis. Mungkin kita semua ini takutnya sedang menghadapi life crisis. Jadi mungkin dari Kak Ajeng sendiri nih, tanda-tanda orang yang sedang mengalami quarter life crisis ini kayak gimana Kak Ajeng biasanya nih? Ada tanda ya. Mungkin tadi udah beberapa kali disinggung ya, lebih ke galau, gampang overthinking kayak galau. ya ini galau lah, galau, dilema insecure, overthinking kayak gitu. Mungkin tadi kalau tanda-tandanya mungkin kita boleh hati-hati ketika di umur kita nih mungkin kesentil dikit ada ini gitu ya, iya gitu. Jadi boleh kita mengusahakan jadi pribadi yang ketika dipuji tidak terbang, ketika dikritik tidak tumpah. Ilmu padi yang unggul. Boleh kasih lagi. Ilmu padi yang unggul. Mana dari kata-kata dari Kak Ajeng gimana nanti? Jadi ini nanti jadi ini nih di cut di TikTok gitu ya. Ya nggak ada, ya itu boleh nanti dilihat lagi lah. Ya. Tapi kalau misalnya tanda tadi mungkin kita semua perlu hati-hati ketika kita ada di usia-usia memang rentan ada didatangi atau memasuki fase quarter life crisis ini. Selanjutnya tadi mungkin kalau sebenarnya apakah kita perlu sadar atau enggak sih ketika kita dari quarter life crisis? Bisa perlu, bisa enggak, karena tadi juga ada orang yang sukses melewati quarter life crisisnya ketika ngikutin arus aja gitu, lempeng aja ada yang kayak gitu. Ada yang bareng mentornya, mungkin dimentori, kebetulan bertemu dengan orang yang tepat, punya mentor, ada yang kayak gitu. Ada yang dia sadar dan akhirnya menyiapkan kayak gitu, ada. Nah tadi mungkin tanda-tandanya ketika kita mulai overthinking terkait karir, overthinking terkait finansial atau tentang relationship dan sebagainya, mungkin itu udah tanda-tanda gitu. Iya. Tapi kan mungkin beda-beda dosisnya Iya. gitu, ada yang parah banget Parah banget. sampai stres, mungkin ada yang masih Berdiri. gitu. Ya mungkin kayak gitu. Kalau untuk tanda-tandanya dan selanjutnya gimana kita take action dan menyikapi. Ya. Pertanyaan terakhir nih kan. Oh, masih ada ya? Oke, Saya ada 10 pertanyaan lagi, cuma ini terakhir. Pertanyaannya gini kan, bagaimana cara menetapkan tujuan hidup yang realistis di usia 20 tahunan? 20 tahunan. 20 tahunan ya. Oke. Mungkin kalau tadi kita karena gimana cara menentukan yang spesifik dan apa relevan mungkin Iya, relevan. yang konkret lah pokoknya di usia 20 tahunan. Kita pakai teori nama teori SMART gitu ya. Nah, SMART ini singkatan atau mungkin dari SMART dulu kan, berarti dalam menentukan tujuannya kita harus pintar, Iya. harus pintar. Jangan ngawang, Iya. harus pintar lah. Nah, SMART ini singkatan ya dari S-nya spesifik gitu ya. Jadi ketika kita menentukan tujuan, target, cita-cita atau mimpi boleh. Tapi kalau mimpi kita boleh setinggi-tingginya. Iya, ya. betul. Tapi kalau kita take action pertama dari mimpi kita, maka gimana caranya supaya kita bikin si mimpi ini jadi spesifik. Contoh, kita pengen mimpinya atau cita-cita jadi orang kaya misalnya. Jadi orang kaya itu cita-cita ya. Nah, spesifiknya orang kaya yang kayak gimana? Misal, oh sekaya apa sih yang dipengen? Misalnya tiap tahun naik haji misalnya, itu kan spesifik gitu. Atau punya kosan sekian pintu, ya spesifik gitu. Kita sekaya itu misalnya. Nah itu jadi mimpinya harus spesifik. Karena apa? Mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, kalau nggak spesifik kita susah ngejarnya, Ya, susah bikin targetnya gitu kan. Yang kedua, ketika spesifik ini doanya lebih gampang. Iya. Doa jadi orang kaya tapi nggak spesifik. Iya. Mungkin di atas juga bingung ini kabelnya kayak gimana? Kayak gimana? Kayak gimana? Betul. Kayak monyet jangan ya. Iya kan. Kita doa nih pengen jadi kaya. Tapi dalam misalnya dengan orang yang sudah bisa makan yang terjamin dalam 2 hari ke depan misalnya, atau besok makan tidak aman, itu udah kaya. Udah kaya. Jadi Cukup kan. jadi itu udah terkabul kalau Iya. Itu yang pertama, harus spesifik. Yang kedua, gitu, SMART tadi keduanya M, ada measurable atau terukur ya teman-teman. Maka sebenarnya ini turunan dari yang pertama, dari S-nya, dari spesifik.
Maka yang kedua itu measurable atau terukur, karena kan tadi gitu, ketika udah spesifik maka kita gampang ukurnya. Contoh ketika tadi cita-cita yang pengen jadi kaya, terus ada target naik haji tiap bulan, tiap tahun misalnya. Nah, maka bisa terukur tuh, oh kira-kira berarti penghasilan harus berapa sih, gitu kan, terukur itu sampai bisa naik haji tiap bulan. Yang kedua, tiap tahun sorry. Nah, yang ketiga ada achievable atau tercapai. Tercapai di sini nanti berkaitan dengan poin yang berikutnya sebenarnya. Kalau misalnya tak punya target naik haji tiap tahun, mungkin nggak tercapai gitu. Mungkin kan ya, kalau kita ngomong gitu doang mungkin aja gitu, mungkin aja. Nah, makanya si achievable ini atau bisa tercapainya ini itu berkaitan dengan poin-poin berikutnya. Tadi SMAR berarti relevan nggak? Kalau relevan ini ya kalau tadi contohnya jadi orang kaya relevan aja. Yang terakhir adalah timely atau ada periode waktunya. Karena kenapa ada kayak gini? Supaya kita bisa ngejar targetnya, timeline-nya. Nah, makanya dari mulai poin ketiga gitu ya, dari A, achievable, relevan, timely ini benar-benar saling berkaitan erat. Contohnya gini, target jadi orang kaya, spesifiknya bisa naik haji tiap tahun gitu. Relevan, oke, relevan gitu, namanya naik haji relevan terus lah pasti. Nah, tapi timely-nya bisa nggak si target ini, si cita-cita ini tercapai dalam 5 tahun misalnya. Gitu. Nah, maka si relevan ini bakal terpengaruh dengan waktunya. Misal kita hari ini mahasiswa nih dengan penghasilan 0, target tahun depan naik haji dulu. Nah, bisa jadi itu tidak relevan gitu karena timeline-nya 1 tahun doang kayak gitu. Jadi 3 poin ini bakal saling berkaitan. Betul, sangat mempengaruhi. Makanya ini salah satu cara yang paling awal lah dari kita nyusun mimpi, nyusun cita-cita, target dan sebagainya. Dan terkait waktu ini juga penting ya teman-teman, karena bisa jadi ada cara-cara lain terkait pengukuran target waktu ini. Yang pertama, kita punya harus target waktu real gitu ya, kayak tadi misal 5 tahun, 1 tahun dan sebagainya. Tapi kita juga perlu bikin target waktu bayangan gitu buat kita, supaya karena kita memanfaatkan yang namanya the power of kepepet lah. Jadi untuk target-target tertentu, untuk cita-cita tertentu, kita bisa nerapin waktu bayangan supaya menekan kita itu. Ini bisa udah mepet nih, padahal sebenarnya jauh ya, gitu. Supaya the power of kepepet lebih kuat gitu, lebih serius, lebih mantap lah dalam persiapan, dalam take actionnya dan sebagainya. Gitu. Ya ada manfaatnya juga ya, the power of kepepet itu. Banyak manfaatnya dan ada teorinya itu. Ada juga. Ternyata ada deh. Oke, ada lagi kalau mungkin obrolan pagi ini sangat luar biasa. Jadi narasumber sangat hebat kalian. Banyak hal yang dapat kita pelajari, antara lain mungkin quarter life crisis itu merupakan masa peralihan, masa kebingungan seseorang dalam menentukan tujuan hidupnya. Ini salah satu penyebab juga ada mungkin tidak adanya plan dari seseorang tersebut dan kurang serius dalam hal hidupnya. Kemudian yang keduanya ada telat rencana, kita udah dewasa tapi malah mau baru nyusun rencana kali ini, itu pasti butuh waktu yang lama dan kayaknya nggak relevan juga kalau bisa tercapai secara cepat gitu. Harus terstruktur dan plannya juga harus jelas kayak gitu teman-teman. Kemudian terus tadi pertanyaan terakhir itu ada menentukan kehidupan yang analitis di masa quarter life crisis ini. Intinya adalah smart teman-teman. Nah, kalau apa itu smart, teman-teman bisa boleh dilihat di YouTube Hima Eksyari Kopin atau gitu. Saya lupa lagi. Sayang sekali obrolan kita hari ini harus berakhir karena dari waktu yang mengatasi. Tapi teman-teman semuanya jangan khawatir, karena setelah ini kita juga ada obrolan lain bersama narasumber lain juga yang nantinya akan kita pantau terus di YouTube Eksyari Kopin. Buat teman-teman tetap stay di YouTube kita karena ada lagi obrolan menarik lainnya seputar ekonomi syariah. Semoga teman-teman mendapatkan hasanah dan wasana dari talk kali ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Luki Tito dan Syahrul Anwar. Ya, jangan lupa juga follow untuk akun media sosial kami, Instagram @himaeksyan dan YouTube Hima Eksyari Kopin untuk mendapatkan info terbaru ini. Biar jangan ketinggalan. Oke, betul banget. Mungkin cukup sekian ya kalian. Terima kasih kan atas waktunya. Terima kasih banyak sudah diundang.